Terdapat sebuah perang epik yang terlupakan dalam sejarah kejayaan Majapahit. Perang ini dikenal sebagai Perang Paregreg, yang menjadi penyebab utama kemunduran kerajaan tersebut. Perang ini melibatkan dua istana besar, yakni Istana Barat yang dipimpin oleh Wikramawardhana dan Istana Timur yang dipimpin oleh Bre Wirabumi. Cerita Perang Paregreg ini tak hanya menarik, tetapi juga menyimpan intrik dan pengkhianatan yang mendebarkan. Pada tahun-tahun 1404 sampai tahun 1406, ketegangan di antara dua istana tersebut mencapai puncaknya. Wikramawardhana, penguasa Istana Barat, berusaha untuk menguasai wilayah kekuasaan Bre Wirabumi di Istana Timur. Ambisi dan ketidakpuasannya atas kekuasaan yang dimilikinya menjadi pemicu konflik ini. Begitu pula, Bre Wirabumi tak mau tinggal diam, karena dia merasa terancam oleh ambisi Wikramawardhana. Tengah berkecamuknya pertempuran antara kedua belah pihak, muncul sosok yang sangat berpengaruh dalam menentukan arah peperangan ini. Sosok tersebut adalah Raden Gajah, yang juga dikenal sebagai Minak Jinggo. Ia adalah patih setia dari Istana Timur yang dihormati oleh banyak orang. Namun, takdir memainkan peran tak terduga dalam kisah ini. Minak Jinggo yang sebelumnya setia kepada Bre Wirabumi tiba-tiba berkhianat dan membelot ke pihak Wikramawardhana. Pengkhianatan Minak Jinggo menyebabkan guncangan dalam struktur kekuasaan Istana Timur. Keberanian dan ambisinya membawa perubahan besar dalam dinamika perang. Konon, cintanya yang bertepuk sebelah tangan kepada seorang wanita dari Istana Barat menjadi alasan di balik pengkhianatannya. Kisah cinta tragis ini memberikan sentuhan dramatis pada peristiwa yang mengubah takdir Majapahit. Namun, di tengah kemenangan yang diakui, takdir kejam menunggu Minak Jinggo. Setelah konflik berakhir, Suhita, cucu Bre Wirabumi, dengan penuh amarah memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap Minak Jinggo sebagai pembalasan atas pengkhianatan tersebut. Kematian Minak Jinggo kemudian dikenang dalam legenda yang dikenal dengan nama Minak Jinggo vs Damarwulan, menjadi salah satu cerita yang penuh warna dalam sejarah Majapahit. Menariknya, kata Paregreg yang digunakan untuk menyebut perang ini ternyata berdasarkan kesalahpahaman linguistik. Dalam kronik Pararaton, istilah ini ditemukan dengan menambahkan awalan pa ke kata kunci. Mirip dengan peristiwa lain dalam sejarah, sebenarnya, istilah yang lebih tepat untuk perang Paregreg adalah peristiwa Regreg. Yang mengandung makna peristiwa bersejarah yang penuh intrik dan drama. Berdirinya Kerajaan Majapahit merupakan hasil dari kerjasama menarik antara dua tokoh hebat, Raden Wijaya dan Arya Wiraraja. Pada tahun 1293, kemitraan mereka mengawali cerita cemerlang dari salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Pada tahun 1295, Raden Wijaya membagi wilayah Majapahit menjadi dua bagian sebagai komitmen atas janjinya saat berjuang merebut kekuasaan. Wilayah timur diberikan kepada Arya Wiraraja, dan di Lumajang, ia mendirikan ibu kota untuk wilayah timur yang baru terbentuk. Namun, kisah ini tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 1316, putra Raden Wijaya, Jayanagara, berhasil mengatasi pemberontakan yang terjadi di Lumajang. Kemenangan ini menjadi momen penting dalam menyatukan kembali wilayah timur dengan wilayah barat Majapahit yang telah ada sebelumnya. Tak hanya itu,
Di tahun 1376, muncul sebuah peristiwa misterius yang menarik perhatian banyak orang. Sebuah gunung baru muncul di wilayah Majapahit. Sebenarnya, peristiwa ini dianggap sebagai pertanda kemunculan kerajaan baru yang tak kalah berpengaruh. Kronik Tiongkok dari dinasti Ming mencatat bahwa pada tahun 1377, ada dua kerajaan merdeka di Jawa yang sama-sama mengirim duta ke Tiongkok. Kerajaan Barat dipimpin oleh Wu Laopowu, yang ternyata adalah ejaan Tionghoa untuk Bra Prabu atau nama lain dari Hayam Wuruk sesuai dengan Pararaton. Sementara itu, Kerajaan Timur dipimpin oleh Wu Lao Wangchie, yang tak lain adalah Bre Wengker alias Wijaya Rajasa, suami dari Raja Dewi, adik Tribuwana Tunggadewi, ibu dari Hayam Wuruk. Misteri pun semakin terungkap ketika Wijaya Rajasa menunjukkan ambisinya untuk menjadi raja setelah kepergian Gajah Mada, Tribuwana Tunggadewi, dan Raja Dewi. Ia membangun istana baru di Pamotan sebagai upaya mewujudkan impian tersebut. Sebagai penghormatan atas perannya dalam Pararaton, Wijaya Rajasa juga diberi gelar Batara Parameswara Ring Pamotan. Cerita legendaris tentang Perang Regrek menemani sejarah yang mencolok dari seorang tokoh bernama Bre Wirabumi. Namun, tak banyak yang mengetahui nama asli penguasa ini. Berdasarkan Pararaton, Bre Wirabumi merupakan putra Hayam Wuruk dari seorang selir, yang kemudian diangkat sebagai anak oleh Bre Daha, seorang bangsawan berpengaruh dan suami dari Raja Dewi. Kehidupan Bre Wirabumi menjadi semakin menarik dengan kehadiran Bre Lasem Sang Alemu, putri Bre Pajang yang notabene adalah adik kandung Hayam Wuruk. Takdir membawanya menikahi Bre Lasem, yang secara mengejutkan adalah sepupu sekaligus menantunya sendiri. Namun, bukan hanya Pararaton yang mencatat kisah penguasa misterius ini. Nagara Kertagama juga memberikan catatan penting tentang kehidupannya. Menurut Nagara Kertagama, Bre Wirabumi menikahi Nagara Wardani, putri Bre Lasem alias Indu Dewi. Indu Dewi, yang merupakan putri dari Raja Dewi dan Wijaya Rajasa, menjadi istri sah Bre Wirabumi. Interes yang tak terhindarkan antara Nagara Kertagama dan Pararaton adalah pertanyaan tentang kebenaran fakta. Siapakah istri sebenarnya dari Bre Wirabumi? Pada saat tulisan Nagara Kertagama tercipta, Bre Wirabumi masih hidup, sehingga keakuratannya lebih dapat diandalkan. Menggali lebih dalam, misteri tentang asal-usul Bre Wirabumi semakin menggelap. Bagaimana seorang putra dari selir bisa menjadi anak angkat bangsawan dan menikahi putri yang sekaligus cucu dari Raja Dewi? Kisah cinta dan kekuasaan ini semakin mengiris hati.